Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak dosen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan untuk week 10 yaitu tentang analysis of country risk and multinational cost of capital and capital structure. Anggotanya ada Wahyu Putri Megasari 130217345 dan Fidelia Rahayu 130218083. Untuk yang pertama, chapter 11, Analysis of Country Risk, akan saya, Fidelia Rahayu, akan mempresentasikannya. Political Risk Characteristic. Resiko politik dapat menghambat kinerja anak perusahaan lokal. Bentuk ekstrim dari resiko politik adalah kemungkinan bahwa negara tuan rumah akan mengambil alih anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, expropriation, compensation, jumlah yang diputuskan oleh perusahaan negara tuan rumah diberikan. Dalam kasus ini, aset disita dan tidak ada kompensasi yang diberikan. Lalu selanjutnya, ada beberapa karakteristik risiko politik yang lebih umum. Ada 7. Yang pertama ada attitude of customers in the host country. Bentuk risiko politik ringan adalah kecenderungan penduduk untuk hanya membeli barang-barang yang diproduksi secara lokal. Bahkan jika eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara asing, filosofi ini dapat mencegah keberhasilannya. Semua negara cenderung memberikan tekanan pada konsumen untuk membeli dari produsen milik lokal. Yang kedua, actions of host government. Berbagai tindakan pemerintah tuan rumah dapat mempengaruhi arus kas MNC. Pemerintah tuan rumah dapat mengenakan standar pengadilan pencemaran dan pajak perusahaan tambah, serta menahan pajak dan pembatasan transfer dana. Lalu yang ketiga ada block of fund transfer. Anak perusahaan MNC sering mengirim dana kembali ke kantor pusat untuk membayar pinjaman, pembelian persediaan, biaya administrasi, pendapatan yang dikirim, dan tujuan lain. Dalam beberapa kasus, pemerintah tuan rumah dapat memblokir transfer dana yang dapat memaksa anak perusahaan untuk melakukan proyek yang tidak optimal. Atau MNC dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal yang memberikan pengembalian sementara dana diblokir. Tetapi pengembalian ini mungkin lebih rendah daripada apa yang bisa diperoleh dari dana yang dikirimkan kepada orang tua. Yang keempat, currency inconvertibility. Beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang lokal ditukar dengan mata uang lain. Dengan demikian, pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan di negara ini dapat dikirimkan kepada orang tua melalui konversi mata uang. Ketika mata uang satu tidak dapat dipertukarkan, orang tua MNC mungkin perlu menukarkan dengan barang untuk mengambil manfaat dari proyek di negara itu. Yang kelima, ada war. Beberapa negara cenderung terlibat dalam konflik terus-menerus dengan negara-negara tetangga atau mengalami gejolak internal. Ini dapat mempengaruhi keselamatan karyawan yang dipekerjakan oleh anak perusahaan MNC atau oleh tenaga penjualan yang berupaya membangun pasar ekspor untuk MNC. Lalu yang keenam ada inefficient bureaucracy. Faktor risiko negara adalah birokrasi pemerintah yang dapat menyulitkan bisnis MNC. Birokrasi dapat menunda upaya MNC untuk mendirikan anak perusahaan baru atau memperluas bisnis di suatu negara. Dalam beberapa kasus, masalah birokrasi disebabkan oleh pegawai pemerintahan yang mengharapkan hadiah sebelum mereka menyetujui aplikasi oleh MNC. Dalam kasus lain, masalah disebabkan oleh kurangnya organisasi pemerintah, sehingga pengembangan bisnis baru tertunda sehingga berbagai aplikasi disetujui oleh berbagai bagian birokrasi. Yang terakhir, corruption. Korupsi dapat mempengaruhi bisnis internasional MNC karena dapat meningkatkan biaya melakukan bisnis atau mengurangi pendapatan.
Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi di tingkat perusahaan atau dengan interaksi pemerintah yang tegas. Measuring country risk. Penilaian makro atas risiko negara mewakili penilaian risiko keseluruhan suatu negara dan melibatkan pertimbangan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara kecuali yang unik untuk perusahaan atau industri tertentu. Jenis penilaian ini nyaman karena tetap sama untuk negara tertentu, terlepas dari perusahaan atau industri yang menjadi perhatian, namun tidak termasuk informasi yang relevan yang dapat meningkatkan akurasi penilaian. Ada beberapa resiko penilaian mikro negara. Ada dua, yaitu teknik to access country risk. Setelah perusahaan mengidentifikasi semua makro dan mikro faktor yang layak dipertimbangkan dalam penilaian risiko negara, perusahaan mungkin ingin menetapkan sistem untuk mengevaluasi faktor-faktor ini dan menentukan peringkat risiko negara. Berbagai teknik tersedia untuk mencapai tujuan ini. Berikut beberapa tekniknya. Yang pertama, checklist approach. Pendekatan checklist melibatkan penilaian atas semua faktor politik dan keuangan yang berkontribusi pada penilaian perusahaan terhadap risiko negara. Yang kedua, Delphi Technique. Teknik Delphi melibatkan kumpulan diskusi independen. Sebagaimana diterapkan pada analisis risiko negara, MNC dapat mensurvei negara tanpa karyawan tertentu atau konsultan luar yang memiliki keahlian dalam menilai karakteristik risiko negara tertentu. Yang ketiga, kuantitatif analisis. Analisis kuantitatif dapat berupaya mengidentifikasikan karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Lalu selanjutnya, visits. Kunjungan inspeksi melibatkan perjalanan ke suatu negara dan bertemu dengan pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, dan atau konsumen. Pertemuan seperti itu dapat membantu mengklarifikasi pendapat tidak pasti yang dimiliki perusahaan tentang suatu negara. Yang terakhir, combination of techniques. Banyak MNC tidak memiliki metode formal untuk menilai risiko negara. Ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan untuk menilai risiko negara, melainkan mereka tidak ada metode terbukti yang selalu paling tepat. Akibatnya, banyak MNC menggunakan kombinasi teknik untuk menilai risiko negara. Lalu selanjutnya ada deriving a country risk rating. Peringkat negara secara keseluruhan menggunakan pendekatan daftar periksa dapat dikembangkan dari penilaian terpisah untuk risiko politik dan keuangan. Comparing risk rating among countries. MNC dapat mengevaluasi risiko negara untuk beberapa negara, mungkin untuk menentukan di mana mendirikan anak perusahaan. Salah satu pendekatan untuk membandingkan peringkat politik dan keuangan antar negara yang dianjurkan oleh beberapa manajer risiko asing adalah matriks risiko investasi asing yang menampilkan risiko keuangan dan politik dengan interval mulai dari matriks dari miskin ke baik. Setiap negara dapat ditempatkan di lokasi yang sesuai pada matriks berdasarkan peringkat politik dan peringkat keuangannya. Yang pertama, actual country risk ratings across countries. Ini belum tentu berlaku untuk MNC tertentu yang ingin mengejar bisnis internasional, karena penilaian risiko di sini mungkin tidak fokus pada faktor-faktor yang relevan dengan MNC itu. Namun demikian, pemeran ini menggambarkan bagaimana peringkat risiko umum dapat bervariasi secara substansial antar negara. Yang kedua, impact of the credit crisis. Banyak negara mengalami penurunan peringkat risiko negara mereka karena krisis kredit pada tahun 2008. Penurunan harga perumahan menciptakan masalah keuangan yang parah bagi bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga ini
Kemudian menjadi lebih berhati-hati ketika memberikan kredit. Ekonomi global yang lemah sangat bergantung pada kredit internasional, sangat terpengaruh oleh kredit sulit diakses. Incorporating risk in capital budgeting. Ketika MNC menilai kelayakan proyek yang diusulkan, risiko negara dapat dimasukkan dalam analisis penganggaran modal dengan menyesuaikan tingkat diskonto atau dengan menyesuaikan estimasi arus kas. Berikut metode yang digunakan. Ada 3 metode. Yang pertama, adjustment of the discount rate. Tingkat diskonto dari proyek yang diusulkan seharusnya mencerminkan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek itu. Dengan demikian, tingkat diskonto dapat disesuaikan untuk memperhitungkan risiko negara. Yang kedua, adjustment of the estimate cash flow. Metode ini paling tepat untuk memasukkan bentuk-bentuk risiko negara dalam analisis anggaran belanja, karena mempertimbangkan bagaimana arus kas akan dipengaruhi oleh setiap bentuk risiko negara. Misalnya, jika ada kemungkinan 20% bahwa pemerintah tuan rumah akan sementara memblokir dana dari anak perusahaan ke induk, MNC harus memperkirakan nilai sekarang bersih atau NPV proyek dalam kondisi ini. Melihat ada 20% sehingga NPV ini akan meningkat. Anak perusahaan NPV proyek asing ke induk MNC harus diestimasi berdasarkan kondisi ini. Dengan menganalisis setiap dampak yang mungkin terjadi, MNC dapat menentukan distribusi probabilitas NPV untuk proyek. Keputusan menerima atau menolak proyek akan didasarkan pada pertanyaan yang akan menghasilkan NPV positif dan juga ukuran hasil NPV. Yang ketiga, accounting for uncertainty. Dalam contoh sebelumnya, asumsi awal untuk sebagian besar variabel input digunakan seolah-olah mereka diketahui dengan pasti. Dapat menjelaskan ketidakpastian karakteristik risiko negara seperti dalam contoh, sementara juga memungkinkan ketidakpastian dalam variabel lain juga. Proses ini dapat difasilitasi jika analisisnya ada pada lembar kerja. Selanjutnya, analysis of accepting project. MNC seharusnya tidak hanya mempertimbangkan risiko negara ketika menilai proyek baru, tetapi juga harus meninjau risiko negara secara berkala setelah proyek dilaksanakan. Jika MNC memiliki negara perusahaan di negara yang mengalami kondisi politik yang merugikan, MNC mungkin perlu menilai kembali kelayakan mempertahankan anak perusahaan ini. Selanjutnya, profiting host government takeover. Risiko negara yang paling parah adalah pengambil alihan pemerintah tuan rumah. Pengambil alihan jenis ini dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama ketika MNC tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah tuan rumah. Selanjutnya kita masuk dalam case chapter 16. Soal pertama, berdasarkan pada informasi yang tersedia di kasus ini, menurut Anda, apakah risiko politik di Thailand lebih tinggi atau lebih rendah bagi produsen barang sampingan seperti Blades jika dibandingkan misalnya dengan produsen makanan? Lakukanlah perkiraan mikro dan pada risiko politik Blades. Risiko politik untuk produsen barang sampingan seperti Blades lebih rendah dibandingkan dengan produsen makanan, disebabkan karena jumlah lisensi dan izin yang diperlukan untuk industri seperti Blades relatif sedikit dibandingkan dengan industri lain. Yang kedua, apakah menurut Anda risiko keuangan Thailand lebih tinggi ataukah lebih rendah bagi produsen barang sampingan seperti Blades jika dibandingkan misalnya dengan produsen makanan? Lakukan perkiraan mikro pada risiko keuangan Blades. Apakah menurut Anda produsen barang sampingan seperti Blades akan lebih terpengaruh oleh faktor risiko politik atau risiko keuangan?
Tingkat risiko keuangan di Thailand lebih tinggi bagi produsen barang sampingan seperti Pradas, karena konsumen lebih mengutamakan makanan daripada produk pakaian atau sampingan seperti rollerblade di saat terjadi penurunan ekonomi. Pradas akan lebih mengalami kesusahan daripada produsen barang-barang yang lebih penting, karena adanya tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi di Thailand. Pengaruh terbesar yaitu resiko keuangan karena dapat memiliki efek yang menghancurkan untuk industri barang mewah seperti sepatu roda. Risiko politik akan mempengaruhi jika kondisi sekarang adanya kontrol atau pembatasan yang membuat Pradas semakin sulit untuk beroperasi secara efisien. Namun kondisi sekarang tidak ada terjadinya pembatasan dari pemerintah Thailand. Yang ketiga, tanpa menggunakan analisis numerik, apakah menurut Anda mendirikan anak perusahaan di Thailand ataukah mengakuisisi sketch staff yang akan mengakibatkan perkiraan risiko politik yang lebih tinggi? Bagaimana terhadap risiko keuangan? Jelaskan jawaban Anda. Lebih tinggi jika mendirikan anak perusahaan di Thailand, sebab jika mengakuisisi sketch and staff dan mempertahankan gaya manajemen dan karyawan perusahaan, akuisisi akan menghasilkan tingkat risiko lebih rendah. Konsumen Asia lebih suka membeli dari produsen Asia. Yang keempat, dengan menggunakan spreadsheet, lakukanlah analisis risiko negara secara kuantitatif untuk perusahaan Pradas dengan menggunakan informasi yang lebih disediakan Benholt bagi Anda. Gunakan keputusan Anda untuk memberi bobot dan peringkat pada setiap faktor risiko politik dan keuangan, dan tentukan peringkat risiko negara secara keseluruhan untuk Thailand. Lakukan 2 analisis terpisah untuk yang pertama, mendirikan anak perusahaan di Thailand. Ini dari spreadsheet untuk mendirikan anak perusahaan Thailand. Selanjutnya, ini spreadsheet untuk mengakuisisi sketch and staff. Risiko politik lebih tinggi terkait dengan pendirian anak perusahaan karena harus menghasilkan peringkat risiko negara yang lebih tinggi di Thailand. Hal tersebut merupakan hal yang kurang menguntungkan untuk secara rating. Keduanya hampir sama, hanya saja untuk mengakuisisi ratingnya lebih rendah karena political risk-nya lebih rendah. Jika ada perusahaan risiko keuangan karena ada 2 metode tersebut merupakan hal yang sama saja. Industri tetap sama. Yang kelima, metode yang mana dari investasi asing langsung yang menggunakan kurs diskonto lebih tinggi daripada analisis penganggaran modal. Apakah hal ini akan menguatkan ataukah melemahkan keputusan tentang dalam mendirikan anak perusahaan di Thailand? Mendirikan anak perusahaan harus menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi dalam analisis penganggaran modal. Dengan menggunakan tingkat diskonto pada metode tersebut akan mengurangi NPV yang terkait dengan pendirian anak perusahaan di Thailand, karena analisis penganggaran modal mengindikasikan bahwa mendirikan anak perusahaan akan lebih disukai daripada akuisisi sketch and staff. Penyesuaian tersebut akan melemahkan keputusan sementara pada mendirikan anak perusahaan di Thailand. Di sini saya akan menjelaskan chapter 17 mengenai multinational cost of capital and capital structure. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model MNC. Di sini ada 2 model MNC. Yang pertama adalah sumber utang eksternal dan yang kedua adalah sumber ekuitas eksternal. Dalam sumber utang eksternal terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah penawaran utang domestik. MNC biasanya terlibat dalam penawaran obligasi domestik di Indonesia, negara asal mereka, di mana dana tersebut dalam mata uang lokal mereka.
Mereka menyewa bank investasi untuk membantu menentukan jumlah penawaran dan harga di mana obligasi dapat dijual. Bank investasi juga melayani peran distribusi oleh menjual obligasi ke banyak investor institusi. Yang kedua adalah penawaran utang global. MNC dapat terlibat dalam penawaran obligasi global atau dengan bantuan dari bank investasi di mana mereka secara bersamaan menjual obligasi dalam mata uang, misalnya rupiah. Yang ketiga adalah penempatan utang pribadi. Sumber utang lain untuk perusahaan multinasional adalah untuk menawarkan pribadi penempatan obligasi ke lembaga keuangan di negara asal atau di luar negara tempat mereka berekspansi. Yang keempat adalah pinjaman dari lembaga keuangan. Anak perusahaan dari MNC biasanya meminjam dana dari lembaga keuangan lokal di mana negara tuan rumah masing-masing dan kemungkinan juga bergantung pada layanan lain dari lembaga keuangan ini. Selanjutnya, sumber ekuitas eksternal. Yang pertama ada penerbitan saham melalui penawaran domestik. Yang kedua adalah penawaran global. Investor di negara asing akan lebih bersedia untuk membeli saham dalam penawaran ekuitas global jika MNC menetapkan sejumlah saham besar di negara itu, karena hal ini memastikan lebih banyak pasar sekunder aktif dan likuid untuk saham di negara itu. Yang ketiga ada penempatan dana ekuitas pribadi. Sumber ekuitas lain untuk perusahaan multinasional adalah untuk menawarkan pribadi penetapan ekuitas di lembaga keuangan di negara asalnya atau di luar negeri negara tempat mereka berekspansi. Selanjutnya adalah pengaruh karakter perusahaan. Di sini ada 3 pengaruh karakter perusahaan. Yang pertama adalah stabilitas arus kas. MNC dengan arus kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak utang karena ada arus kas masuk yang konstan untuk menetapi bunga berkala pembayaran utang. Yang kedua adalah stabilitas resiko kredit. MNC yang memiliki resiko kredit lebih rendah atau resiko gagal bayar atas pinjaman yang diberikan oleh kreditor memiliki lebih banyak akses ke kredit. Yang ketiga adalah akses ke pendapatan. MNC yang sangat menguntungkan mungkin bisa membiayai sebagian besar investasi mereka dengan laba ditahan dan karenanya menggunakan ekuitas intensif struktur modal. Selanjutnya adalah pengaruh karakteristik tuan rumah. Di sini ada 4 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh suku bunga, yaitu harga dana pinjaman atau tingkat bunga dapat bervariasi di berbagai negara. Yang kedua adalah kekuatan mata uang tuan rumah, di mana jika MNC peduli tentang potensi kelemahan mata uang di anak perusahaannya, negara tuan rumah itu mungkin menginstruksikan anak perusahaannya untuk membiayai sebagian besar operasi mereka dengan meminjam mata uang tersebut alih-alih mengandalkan pembiayaan orang tua. Yang ketiga adalah resiko negara di negara tuan rumah. Bentuk resiko negara yang relatif ringan adalah kemungkinan bahwa pemerintah tuan rumah sementara waktu akan memblokir dana yang akan dikirimkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah hukum pajak di negara tuan rumah. Anak perusahaan asing dari MNC dapat dikenakan pajak pemotongan saat mereka mengirimkan pendapatan dengan menggunakan pembiayaan utang lokal, bukannya mengandalkan pada pembiayaan orang tua atau induk perusahaan mereka
harus melakukan pembayaran bunga atas hutang lokal, dan dengan demikian mungkin dapat mengurangi jumlah yang akan dikirimkan secara berkala. Selanjutnya adalah estimasi biaya modal. Yang pertama adalah membandingkan biaya utang ekuitas. Semakin besar penggunaan utang, semakin besar biaya bunga, dan semakin tinggi probabilitas bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi biayanya. Yang kedua, perbandingan biaya ekuitas menggunakan CAPM. Untuk menilai bagaimana biaya ekuitas untuk MNC berbeda dari perusahaan murni domestik, model penetapan harga aset modal atau CAPM dapat diterapkan. Ini mendefinisikan pengembalian yang diperlukan atau KE pada persediaan. Di bawah merupakan contoh rumus dari CAPM, yaitu KE sama dengan RF ditambah beta dalam kurung RM dikurangi RF. CAPM menunjukkan bahwa pengembalian yang diperlukan pada suatu perusahaan saham adalah fungsi positif dari pertama, tingkat bunga bebas risiko, yang kedua, tingkat pengembalian pasar, dan yang ketiga, saham beta. Perbedaan negara dalam biaya utang. Di sini ada 3 perbedaan negara dalam biaya utang. Yang pertama adalah perbedaan dalam tingkat risiko gratis atau free risk. Tingkat bebas risiko adalah tingkat bunga yang dikenakan pinjaman ke suatu negara pemerintah yang dianggap tidak memiliki risiko gagal bayar pinjaman. Yang kedua, perbedaan dalam premium risiko kredit. Tingkat bebas risiko yang berlaku di negara tempat mereka memperoleh pinjaman karena mereka tidak dianggap bebas risiko seperti pemerintah negara setempat. Yang ketiga adalah biaya komparatif utang limit negara. Ada beberapa korelasi positif antara tingkat biaya hutang negara. Selanjutnya adalah perbedaan negara dalam biaya ekuitas. Perbedaan dalam tingkat risiko gratis atau free risk karena suku bunga bebas risiko bervariasi di setiap negara, begitu pula dengan biaya ekuitas. Ketika negara tingkat suku bunga bebas risikonya tinggi, lokal investor hanya akan berinvestasi dalam ekuitas jika potensi pengembaliannya cukup tinggi dari ekspansi perusahaan lokal lebih mampu menjual saham dengan mudah. Mereka dapat menerbitkan stok di harga yang relatif tinggi karena banyaknya investor yang mau membeli saham, yang memungkinkan perusahaan untuk mengakses pendanaan ekuitas dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya kita akan membahas case chapter 17. Yang pertama, jika Blitz berekspansi ke Thailand, apakah menurut Anda biaya modalnya akan lebih tinggi ataukah lebih rendah daripada biaya modal operasional pembuatan sepatu roda di AS? Berikan jawaban Anda dengan menekan perbedaan karakteristik Blitz dari produsen sepatu roda domestik. Biaya modal Blitz akan lebih tinggi daripada biaya modal pabrik rollerblade yang beroperasi di AS sebagai akibat dari ekspansi Blitz ke Thailand. Untuk ukuran MNC, terdapat akses pasar modal internasional dan diversifikasi internasional yang menguntungkan bagi biaya modal multinational company atau MNC. Namun Blitz masih relatif kecil dibandingkan dengan pabrik rollerblade di AS yang mengakibatkan mungkin tidak mendapat perilaku istimewa dari kreditor. Selain itu, ekspansi ke Thailand akan memberikan Blitz akses ke pasar modal Thailand. Suku bunga di Thailand relatif tinggi.
Akibatnya tidak akan mengurangi biaya modal Blitz, karena kemungkinan Blitz akan bangkrut berkurang karena adanya ekspansi ke Thailand. Biaya modal Blitz dipengaruhi secara positif dari faktor ini. Tingkat nilai tukar yang tinggi dan risiko negara akan meningkatkan biaya modal Blitz. Artinya, biaya modal Blitz akan berpengaruh negatif oleh ekspansi ke Thailand. Yang kedua, berdasarkan CAPM, bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan Blitz akan dipengaruhi oleh ekspansinya ke Thailand. Bagaimana Anda merekomendasikan hasil ini dengan jawaban Anda di nomor 1? Apakah menurut Anda, Blitz harus menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan yang dihasilkan dari CAPM untuk mendiskonto arus kas anak perusahaan Thailand untuk menentukan NPV? Sebelum ekspansi, tingkat pengembalian sesuai CAPM. Menggunakan rumus CAPM yaitu KE sama dengan RF plus beta dalam kurung RM dikurangi RF. 5% ditambah 2 sama dengan 19%. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Yang betul adalah 5% ditambah 2 dalam kurung 12% dikurangi 5% sama dengan 19%. Setelah ekspansi, tingkat pengembalian sesuai CAPM adalah 5% dengan beta 1,8, RM 12% dikurangi RF 5% sama dengan 17,6%. Menandakan setelah ekspansi tingkat pengembaliannya turun sebesar 1,4%. Jawaban untuk pertanyaan 1 menunjukkan bahwa biaya modal Blitz akan meningkatkan sebagai akibat dari ekspansi ke Thailand. CAPM hanya mempertimbangkan risiko karena keterpaparan Blitz terhadap kondisi pasar AS akan berkurang akibat ekspansi ke Thailand. Risiko sistemasinya akan menurun, menghasilkan beta yang lebih rendah. Jawaban atas pertanyaan 1 mempertimbangkan risiko tidak sistematis yang terkait dengan operasi di Thailand seperti nilai tukar Thailand dan risiko negara. Pertimbangan risiko tidak sistematis menghasilkan biaya modal yang lebih tinggi untuk Blitz. Banyak perusahaan multinasional menganggap risiko tidak sistematis ketika menilai risiko beroperasi di negara asing. Karena Blitz saat ini tidak beroperasi di negara lain selain AS dan Thailand, kondisi ekonomi di Thailand mungkin akan berdampak besar pada arus kas Blitz. Akibatnya, Blitz dapat memutuskan untuk mempertimbangkan risiko tidak sistematis dalam penilaian biaya modal. Dengan demikian, Blitz mungkin tidak boleh menggunakan tingkat pengembalian yang diperlukan yang dihasilkan dari CAPM untuk mendiskonto arus kas anak perusahaan di Thailand. Yang nomor 3, jika Blitz meminjam dana dari Thailand untuk menopang anak perusahaannya di Thailand, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi biaya modalnya? Mengapa? Biaya modalnya mungkin akan meningkat. Ini karena utang di Thailand lebih besar daripada di AS. Yang keempat atau yang terakhir, karena suku bunga tinggi di Thailand, tingkat resiko suku bunga yang tinggi dan tingkat resiko negara yang tinggi, apakah menurut Anda Blitz akan lebih suka atau kurang suka menggunakan utang dalam struktur modalnya sebagai akibat dari ekspansinya ke Thailand? Mengapa? Mengingat tingginya suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko negara dalam atau dipersepsikan di Thailand, tidak pasti apakah Blitz akan menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit utang dalam struktur modalnya sebagai hasil ekspansi ke Thailand. Tingginya biaya pinjaman dana di Thailand dapat menghalangi Blitz mengakses pasar modal di Thailand. Sebaliknya,
ekspektasi depresiasi baht di masa mendatang dapat mendorong Blitz untuk meminjam dana di Thailand atau sebagai pengganti penggunaan dana induk untuk mengurangi arus kas dalam denominasi baht yang dikirim ke AS. Tingkat risiko negara mungkin menggunakan banyak pembiayaan utang di Thailand untuk memberikan kreditor Thailand minat yang tulus dalam memastikan bahwa Blitz diperlakukan secara adil oleh pemerintah Thailand. Efek bersih dari modal struktur Blitz tidak pasti dan tergantung pada bobot yang diberikan untuk masing-masing kekuatan ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi chapter 16 dan 17. Terima kasih.